Dan di bulan Oktober insya Allah nanti akan ada kegiatan bulan bahasa. Nanti programnya akan segera menyusul, rencananya seperti apa. Baik, di puncak kegiatan kita pada siang hari ini berkaitan dengan coding kecerdasan artifisial, karena Pak Basus keringatan bundel luwih nanti. Untuk waktu disilakan kepada Pak Bas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan Ibu-ibu semua yang kami muliakan, Bapak Ibu yang kami hormati. Kudu terdetek bukti ini akan ngomong mesti kode. Oke, tujuan kompil hari ini yaitu saya akan memperkenalkan, karena ini termasuk diseminasi pengenalan KKA atau coding dan kecerdasan artifisial. Itu adalah mapel baru tahun ini, mapel baru. Berarti untuk hari ini agendanya saya untuk memperkenalkan mapel baru ini isinya apa saja. Mapel baru ini isinya apa saja. Kemudian dan nanti di akhir moga-moga nutut jenengan semua coba tak kasih tugas, tak suruh membuat game online atau game basisnya coding, tapi kita nggak pakai coding, kita memanfaatkan AI, kemudian kita terjemahkan wis nanti AI pelan-pelan ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, didahului dari Kemendiknas ya, karena ini memang programnya Kemendiknas. Kemarin itu salah satu guru semua Indonesia itu dituntut, diwajibkan untuk pelatihan KKA ini. Waktunya pelatihan itu 5 hari. Kemarin di waktu apa itu? Pas MPLS pas 1 minggu kan. Nah itu 5 hari dan pelatihannya itu in. Berarti yang in itu yang 5 hari itu, kemudian on-nya ya salah satunya diseminasi ini, kemudian in kembali. Berarti pelatihannya 1 tahun, lama, karena ini memang mapel baru. Dan mapel ini sudah diperkenalkan tidak hanya di SMP, tetapi di kelas SD, kelas 5, 6, SMP sampai SMA. Oke. Kegiatan, nah ini salah satunya kegiatan on job, berarti ini yang kegiatan in-nya kan sudah, sekarang termasuk on. Salah satunya diseminasi ini atau pengimbasan, kemudian implementasi real thinking itu sudah pernah saya lakukan juga di mapel informatika, karena untuk sementara ini masih kebingungan, kudu konsultasi sama kurikulum ini nanti untuk KKA ini ditaruh di mana. Karena memang pusat mintanya informatika sendiri, KKA sendiri, sehingga sementara masih ngerayai KB semua sekolah. Kemudian dan terakhir harus ada SK, maksudnya KKA itu diterapkannya nanti di apa. Nah ini Permendikbud yang tahun ini itu KKA sudah masuk mapel pilihan, berarti setara dengan muatan lokal sama dengan bahasa daerah. Dan memang harus diterapkan. Bebannya 72, berarti kalau dikalkulasi 1 minggunya 2 jam. Informatika ada sendiri. Nah, kemudian pilihan bentuk pembelajaran di SMP ini yang bisa menjawab kurikulum ini mungkin. Yang pertama bisa terintegrasi ke dalam mata pelajaran yang telah ada. Berarti yang berhubungan sama KKA, ya otomatis informatika, tetapi nanti laporannya agak kebingungan karena informatika berdiri sendiri, KKA berdiri sendiri. Katanya Pak Teguh kemarin, sing paling bagus ya itu sing 1 itu ben gak luwen Mas. Sampean kalau misalkan eskul ya repot, nanti sasarannya nggak semua kena, karena yang eskul kan juga semua orang, nggak semua siswa, malah kemauan pusat nggak sampai tersampaikan. Kemudian juga berarti seperti itu, bisa terintegrasikan digabung sama informatika, atau dimasukkan seperti mapel bahasa daerah, atau dimasukkan ke eskul. Dan ini yang bisa jawab kurikulum untuk sementara ini. Kemudian penerapan KKA itu sudah di SD,
ini dari pusat ini ya. Untuk SMP itu nanti diajari ini berpikir komputasional. Pernah dengar istilah berpikir komputasional? Belum ya? Cara berpikir secara struktur dan seterusnya nanti. Kemudian literasi digital, jaringan komputer tingkat dasar dan seterusnya. Oh ini yang informatika ya, informatika. Kemudian yang KKA-nya hampir mirip saya sebagai orang informatika sama Bu Dina. KKA itu hampir mirip, cuma pengembangan aja. Disinggung sama bagaimana caranya anak-anak itu sudah familiar dengan KA. KA itu apa sih Pak? Boleh KA. KA itu jenengan biasa ngomong AI gitu ya, AI. Tapi bahasa Indonesianya adalah KA, kecerdasan artifisial. Oke. Kemudian ini pengembangan pembelajaran coding bisa dibaca sendiri. Tak jelas ya Kak mudeng dari nanti coding. Kemudian ini artificialnya. Nah, kemudian untuk elemen pembelajaran coding KA, ini jenengan rungokno ya, karena ini memang mapel baru. Yang pertama berpikir komputasional, bagaimana anak-anak itu bisa memecahkan permasalahan dengan cara yang cepat gitu, berpikir komputasional. Itu materinya seperti ini. Ini berarti materi yang dari pusat berpikir. Ini materinya untuk 1 tahun, berarti untuk 1 tahun. Kemudian yang pertama berpikir komputasional, kemudian literasi digital. Itu ini yang dari SMP, materinya banyak, mulai internet dan seterusnya. Jangan baca sendiri ya. Ini berhubungan sama nyel IT kan. Kemudian jaringan komputer. Kemudian ini etika KA, karena KA itu ya di satu sisi memiliki positif yang banyak, di satu sisi ya negatifnya juga banyak. Berapa sering saya jenengan buka Facebook, banyak sekali video-video judul judi online itu loh, tapi menggunakan wajahnya artis-artis populer dan seterusnya, kan semuanya itu berhubungan sama KA itu. Kemudian dan pengembangan KA itu sendiri. Nah, kemudian untuk pembelajaran coding dan KA itu bisa dibagi dua, bisa unplug sama plug. Kalau plug itu berarti menggunakan komputer, kalau unplug berarti tidak menggunakan komputer. Tetapi esensinya tetap anak-anak dapat. Ini definisinya, ciri-ciri dan seterusnya, manfaatnya pembelajaran coding dan seterusnya. Untuk aktivitasnya ini sudah pernah saya terapkan di anak-anak. Anak-anak coba belajar Blockly game dulu, Blockly. Nanti coba kita bareng-bareng coba Blockly dan seterusnya. Untuk materinya banyak sekali loh, karena ini keburu kepepet. Oke, nah terus coding itu sendiri apa berarti? Coding itu sendiri adalah proses menulis instruksi perintah menggunakan bahasa komputer supaya komputer bisa mengerti menjalankan tugas tertentu. Secara ringkas coding itu seperti ini. Misalkan jenengan kan tahu game, banyak game kan harus pernah lihat. Nah, seorang coding itu apa? Bagaimana seseorang atau programmer dia mulai awal, berarti game nggak ada sampai game itu ada. Itulah proses dari awal sampai akhir, itu namanya coding. Berhubungan kalau ini dulu waktu saya kuliah itu ya masuk skripsi, ini jadi skripsi. Tapi sekarang nanti kita simulasi buat game itu cepet berapa detik sudah bisa, sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Oke, kemudian tapi untuk di SMP itu belum sampai menggunakan bahasa pemrograman kayak membuat website, PHP dan seterusnya, tapi hanya menggunakan bahasa visual block, menggunakan Blockly dan seterusnya. Tujuan pembelajaran KA ini yang pertama, siswa paham tentang berpikir komputasional dan bagaimana penerapannya kehidupan sehari-hari. Coba ya, berpikir komputasional, pernah dengar istilah berpikir komputasional Pak Bu? Belum pernah ya? Pertama kali. Berpikir komputasional itu apa? Memecahkan suatu masalah menggunakan langkah-langkah yang sistematis atau logis, berarti langkah-langkahnya terstruktur. Nah itu dasar kenapa kok ini materi ini dimasukkan di KKA,
karena dilihat dari skor PISA, mungkin pernah dengar ya skor PISA. PISA itu ada lembaga di dunia itu menilai kecerdasan anak usia 15 tahun. Di Indonesia itu diwakili oleh sampelnya 14.000 siswa yang mengikuti PISA, kemudian diadu satu dunia dan keluar nilainya. Nah, skor PISA Indonesia ini karena PISA itu 3 tahun sekali. Ini tahun 2006, berarti rata-rata kecerdasan anak 2006 matematika, membaca dan sains itu di angka seperti ini. Kemudian 2009 sampai 2022. Kalau kita lihat grafiknya naik apa turun ini? Mudun. Berarti ini secara ringkas kecerdasan anak dalam matematika, membaca dan seterusnya itu menurun. Kalau ini dibiarkan terjadi sangat bahaya. Coba kita bandingkan di negara ASEAN, Indonesia itu kecerdasannya posisi 63. Yang pertama adalah Singapura. Kita masih kalah dengan Malaysia. Berarti kalau di head to head skill awal anak usia 15 tahun diadu kita dengan Malaysia, kita kalah. Dia Pak No kalah. Kalau akibatnya keahlian dasar negara Indonesia rendah. Bahkan ini perbandingan kita bandingkan dengan Denmark, ternyata kita lulusan S1 Indonesia itu setara dengan lulusan SMA-nya Denmark. Skill dasarnya. Berarti kita jauh tertinggal. Itulah kenapa kok pemerintah yang mencarani anak-anak itu disuruh untuk KKA, dipaksa untuk mengikuti materi ini KKA. Nah, kemudian ini saya ambil dari skill map UNESCO ya. Skill paling dasar seseorang itu adalah thinking skill. Thinking skill itu apa? Berpikir ya, skill berpikir, kemudian speaking, listening, literasi dan seterusnya. Andai kata yang paling dasar itu sudah salah, apa yang terjadi? Salah terus, atasnya salah. Makanya berpikir komputasional perlu diterapkan kalau bisa ya di semua mapel. Nah, elemennya berpikir komputasional itu ada 4. Yang pertama dekomposisi, memecahkan masalah. Kan misalkan saya punya masalah besar sekali ya. Kalau misalnya diselesaikan secara langsung masalahnya, ya ngeluh. Bagaimana caranya? Memecah masalah itu menjadi masalah yang kecil-kecil. Kemudian kita selesaikan yang kecil-kecil itu, otomatis yang besar akan terselesaikan otomatis. Itu seni berpikir. Berpikir komputasional, seni berpikir. Kemudian pengenalan pola, mengidentifikasi kesamaan-kesamaan dan pola-pola khusus. Kemudian abstraksi itu lebih kepada fokus kepada sesuatu hal yang penting. Dan algoritma. Algoritma itu berarti menyusun langkah-langkah logis. Contoh dekomposisi. Dekomposisi ini kehidupan sehari-hari. Misalkan jadi panitia acara, misalnya anak-anak menjadi panitia acara, apa yang harus dilakukan? Apa langsung dipikir ke apa? Nah, berarti dibagi menjadi sesuatu yang kecil-kecil, sehingga kemudian yang kecil-kecil dikerjakan bareng, dikerjakan secara merata, otomatis yang besar nanti akan terselesaikan. Itu contoh cara penerapan dekomposisi di kehidupan sehari-hari. Kemudian contoh pola, ini contoh-contoh anak SD ya. Polanya lingkaran bintang I love you, lingkaran bintang apa love, terus segitiga, lingkaran bintang waru, segitiga. Kira-kira setelah segitiga apa nanti? Kan tetap polanya seperti ini. Ini contoh-contoh pola. Misalkan ini tak tutup ya, yang ini tak tutup, yang ini tak tutup. Polanya kan ini kelihatan. Ini 0, 1, 2, 3, 4, 2, 3 dan seterusnya. Anak-anak, ini contoh-contoh pengenalan bagaimana arah-arah biar pengenalan pola itu sendiri. Contoh abstraksi, fokus ke sesuatu yang penting saja. Misalkan ini contoh ada ojol ketujuan karena HP-nya kehabisan baterai, apa yang harus dilakukan? Ya berarti sebagai samen turun ya langsung ini. Rumahnya di tujuannya mana? Tujuannya ke sini misalkan
Berarti fokus ke area situ sampai jawab yang paling dekat wilayah situ ini misalkan DE kelurahan misalkan. Itu contoh abstraksi. Kemudian algoritma berarti menyusun langkah-langkah secara terstruktur. Coba kita langsung praktek aja ya. Coba silakan. Kalau misalkan Bu ini misalkan nggak ngotot bisa lanjut beda. Nah, ini saya pengenalan ya, belum langsung praktek. Coba jenengan bawa laptop semua. Oke. Ini contoh. Jangan buka Blockly game kamu. Pernah lihat ini game? Blockly game. Blockly game coba jangan buka. Sudah tampil seperti ini. Kemudian kan ini contoh. Ya maksudnya lab science ya, lab science supaya buka sudah. Coba klik yang teka-teki. Oke, ini contoh saya mampu IPA ya, mampu IPA. Teka-teki, anak-anak disuruh untuk menyusun pola-pola seperti ini. Ini termasuk penerapan pola ini, penerapan pola. Berarti untuk siput, coba jenengan garap Pak Bu. Siput masuk sini, kucing masuk sini, lebah, Blockly, bebek, bulu mamalia, kucing, paru, menyengat, lendir, unggas, kumis, tempurung, madu. Kemudian kakinya lebah danau. Kucing ada 2. Kucing 4. Sudah Pak Bu? Pembelajaran coding ini nggak harus melulu intinya misalkan coding itu lebih anak-anak bagaimana cara menyelesaikan suatu permasalahan dengan bisa gitu. Coba cek periksa jawaban benar semua. Oke, benar semua. Lanjut ke labirin. Mungkin labirin jangan nggak bakal mampu sampai level berapa gitu. Nah, ini dasar-dasar pemrograman. Karena pemrograman untuk anak SMP itu lebih kepada seperti ini, belum manual seperti SMA nanti. SMA itu bahasa. Berarti SMP itu nyusun seperti itu. Sudah masuk sini semua? Oh, berarti masih belum bisa ya. Ya, syaratnya ini harus selesai. Ini. Gimana? Belum. Ada yang sudah labirin, Loh, itu dimasukkan, ciri-cirinya semuanya dimasukkan. Kemudian wes lulus lagi.
Ini ya. Oh. Oke, ini contoh penerapan coding. Karena saya ulangi, coding nggak melulu bahasa pemrograman. Intinya anak-anak bisa menyelesaikan suatu masalah itu menggunakan logikanya dia. Yang mana tipsnya ada 4 tadi. Contoh ini bergerak maju. Nah, kalau bergerak majunya 1 kali, berarti masih setengah. Berarti apa solusinya? Bergeraknya berapa kali? 2 kali. Jadi bisa. Yes. Kita itu sudah biasa kayak gini ya. Karena Pak Bas itu yang ngajar IPA, kita kan sudah memperkenalkan berpikir komputasional itu. Misalkan ono mapel matematika sing soal AKM semua itu ya. Ya apa caranya menerapkan 4 elemen itu? Yang pertama, yang mapel IPA ya biasanya. Aku sih tak jadi mapel IPA. Penerapan polanya berarti dari mapel dari bacaan itu kita tulis, diketahui, ditanya, jawab. Itu kan pengenalan polanya. Diketahui itu kita fokus kepada sesuatu yang abstraksi, sing sesuatu yang penting saja yang ditulis. Kemudian ditanya, baru itu langkah-langkah algoritma itu Pak Ilung, ayo maju dulu. Ayo Pak Ilung, coba dulu. Wis, ya Pak Ilung. Bergerak maju, habis bergerak maju, logikanya dipakai wis. Oh iya. Ke kiri berarti kan? Ke kiri ini sangat geret. Ke kiri, templek nama itu. Kemudian ngapain? Coba aja. Jalankan bro. Tuh, dah ya liru bergerak maju dah. Bergerak maju terus. Oke. Kemudian coba. Oke, jalankan. Oke. Dan seterusnya bisa tak skip saja ini ya, karena banyak levelnya sampai ini contoh game untuk bagaimana UTE anak-anak itu pemanasan sebelum ke Scratch. Nanti Scratch malah membuat game. Kak Bulina kemarin harus membuat game boleh, sing anak-anak sing Scratch ya. Tugas akhirnya membuat game. Oke, saya lanjutkan materi dikit. Yuk, ya banyak gitu. Oke, itu contoh penerapan algoritma. Kemudian bisa juga menggunakan flowchart. Mungkin yang mapel matematika, sing sains ini masuk ini flowchart. Membuat suatu diagram logika. Diagramnya wis logika ya, berarti mulai. Kemudian masukkan bilangan bulat dibagi 2, jika bisa maka termasuk genap, jika tidak bisa maka termasuk ganjil. Berarti mulai masukkan bilangan bulat bebas 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian setelah itu dicek dan seterusnya. Ini contoh-contoh simulasi membuat game. Nah, kemudian itu contoh yang plug ya. Kalau unplug contohnya seperti ini. Ini diseminasi guru lain yang penerapan di anak-anak. Contoh membuat engklek, tetapi engkleknya itu dipandu teman lain. Berarti melangkah 1, loncat. Berarti yang mandu teman-temannya. Kemudian contoh juga ini mencari harta karun seperti ini. Nah, misalnya nobro apa namanya, bom yang meledak. Makanya bagaimana cara menghindari? Kan anak-anak otomatis logikanya masuk itu. Kudu ya apa caranya biar tidak sampai nabrak bom. Contoh lagi penerapan di mapel IPA. Berarti ada gambar-gambar ono makanan, mulut dan seterusnya.
bagaimana proses cara masuknya makanan dari ini sampai ke sini. Nah, itu melalui opo ae. Nah, misalkan opo melalui ini dan seterusnya. Ini contoh-contoh unplug. Itu sudah termasuk coding ini, Pak. Ini sudah termasuk coding. Kemudian kalau di matematika jual beli seblak, simulasi jual beli seblak. Bagaimana memperagakan berpikir komputasional, anak-anak tidak boleh lebih dari 2.000 per anak. Berarti ada seblak ono regane, kemudian anak-anak disuruh membeli dan nggak boleh dari 2.000. Ini contoh-contoh yang simpel-simpel. Kemudian unplugging yang lain, misalkan bisa menggunakan Canva, banyak sekali itu. Nah, ini contoh yang kita lakukan tadi, coding dan seterusnya. Itu semuanya adalah cuma dasar-dasar coding, dasar-dasar. Belum sampai anak-anak membuat, berarti mengatur pola pikirnya anak-anak. Itu tentang coding. Ada yang ditanyakan mungkin? Tidak, lanjut. Berikutnya yaitu AI. Kalau AI anak-anak mayoritas sudah paham tentang AI itu. Apa AI? ChatGPT. Apa AI? Gemini dan seterusnya. Pak Subi statusnya AI full AI foto dan seterusnya. Nah, untuk mapel KKA ini menaungi bagaimana cara memanfaatkan AI itu sebaik mungkin. Soalnya mau nggak mau anak-anak di kapan-kapan wis berhubungan sama HP kan. Nah, bagaimana cara mengarahkan yaitu memanfaatkan AI sebaik mungkin. Nah, ini kalau ternyata AI itu banyak dari yang kecerdasan AI biasa itu seperti robot, kita tanya kemudian robotnya jawab. Kemudian ada juga berikut yang lebih dalam, machine learning, contohnya seperti mesin belajar dari pengalaman sendiri, sampai yang paling dalam itu adalah yang ini. Makanya deep learning dan seterusnya itu antara versi kurikulum sama versi KKA berbeda. Yang paling dalam kan seperti ChatGPT, dia bisa mengakses, dia bisa belajar sendiri. Kalau misalkan ditanya, misalkan memang nggak tahu, ya jawabannya ChatGPT akan menjawab nggak tahu. Tetap dia akan mengakses sumber daya yang lain sehingga nanti bisa disimpulkan dari itu. Kemudian ini etika yang berhubungan sama mapel tadi. Ada yang berikutnya yaitu etika batasan AI. Ini secara umumnya seperti itu, ini menggunakan AI secara bijak. Ini contoh unplug KKA, anak-anak disuruh peta buta dan seterusnya. Kemudian ini kalau pemanfaat AI, mungkin ada yang pernah membuat musik tapi menggunakan AI, itu menggunakan Suno. Adik Pak Bas itu bisnis Pak Bu, bisnis dodolan di TikTok gitu loh, jualan buku dia. Swimpel, story ini kok swimpel. Misalkan video kemudian dimasukkan musik, dikai kata-kata. Jika seperti beli di sini, intinya beli di sini tuh. Kemudian ada yang jaga. Itu mek ngono to itu 1 bulannya bisa sampai 1 juta. Karena untuk TikTok affiliate itu loh, kita nggak harus punya produknya. Berarti mek jumbo produk orang lain kayak gitu. Dia menggunakan, karena sekarang kayak yang berhubungan sama TikTok sama jiplak itu biasanya nggak bisa tertolak. Berarti kudu sing orisinil. Misalkan pakai lagu, berarti lagu-lagu sing diperbolehkan, sing hak ciptanya nggak dianu. Nah, hak cipta biasanya nggak bisa menggunakan TikTok affiliate yang affiliate. Kemudian presentasi, story dan seterusnya. Mungkin ini satu-satu kita praktekkan agak lama. Nah, ini yang mau saya praktekkan itu seharusnya ini membuat aplikasi game melalui AI generatif dan seterusnya. Itu secara umum. Mungkin saya praktekkan satu aja. Ben ono maksudnya penerapan coba
Pak Bas, saya buat Canva. Ini PR Bu, langsung PR aja. Ini PR. Setiap mapel harus membuat ini. Ya, setiap mapel harus membuat ini. Mohon aja, jadi boleh ngomong PR. Oke, ini kan Canva ya, Canva. Kemudian ini klik yang AI Canva. Mungkin ada yang pernah, ada yang belum ya. AI Canva. Kemudian kode untuk saya. AI Canva, kode untuk saya. Nah, di sini jenengan tulis, jenengan kepingin gawe game opo, nanti dia akan diterjemahkan oleh apa jenenge AI-nya Canva. Nah, misalnya Pak aku promnya nggak pati so, takut ChatGPT, buatkan prompt untuk membuat game opo dan seterusnya. Ini saya sudah contoh karena Pak Basyo ngajar IPA. Ini contoh ini promnya ya, sesuai dengan materi yang saya terapkan. Buat media pembelajaran interaktif berbentuk game edukatif untuk siswa SMP kelas 7 bab ekologi dan keanekaragaman hayati Indonesia. Ini IPA kelas 1 ya Bapak ya. IPA harus paham. Game berjudul Pertualangan Ekosistem si Penjelajah Alam. Sertakan ilustrasi makhluk hidup biotik seperti tumbuhan, hewan dan seterusnya. Buat 4-5 tantangan interaktif seperti tebak komponen biotik, susun rantai makanan, cocokkan hewan dengan habitatnya, pilih interaksi yang benar, mutualisme, parasitisme dan seterusnya, simbiosis itu, gunakan bahasa sederhana dan seterusnya. Ini contoh prompt yang misalnya Pak Bas ngajar IPA ya, contoh. Nah, prompt ini coba kita copy, kemudian dimasukkan ke Canva AI itu ya. Tapi yang kode untuk saya, Intinya Canva ini tak suruh membuat website game yang sesuai dengan yang saya pikirkan tadi. Wis, ini contohnya ya. Nanti jenengan coba. Nah, habis itu kemudian jalankan. Biarkan si apa jenenge? ChatGPT ini membuat, nah ini lo coding Pak Bu, ini coding, jenenge coding ini ya. Lek SMA nanti codingnya seperti ini. Tugas saya kuliah codingnya sampai ribuan. Lah zaman biyen itu, makanya logikanya kudu masuk, logikanya biyen kudu masuk. Sekarang tak suruh ini, wis ngoding karo dhewe. Kita mek ngopi codingnya nanti. Kita tunggu sampai mbok hasilnya nggak tahu seperti apa. Ini bahasa pemrograman PHP ini. Berarti basisnya web. Sehingga nanti webnya ini taksel ke taksel ke apa jenenge? Grup coba langsung lagi. Bisa apa enggak? Berarti ya sekarang yo ngomong coding mengenai tak suruh belajar coding kok kangelan arane. Tapi nanti di SMA KKA ini memang belajar sing coding memang coding itu. Kalau untuk sing anak SMP, yos happy. Intinya ya itu kudu happy. Padahal informatika itu termasuk mapel sing paling sulit. Jurusan paling sulit salah satu kedokteran adalah informatika. Tetapi anak-anak saya tanya, informatika memang menyenangkan ya, tergantung guru. Tergantung. Kalau yang nyoba, monggo langsung coba terserah. Untuk form bisa menggunakan ChatGPT ya, lek sampean bingung formnya apa enak-enak ya. Wis buatkan game interaktif mapel opo. Wis sampean enter engko lek muncul lah formnya. Form iku sampean mencalon ning Canva ini. Sambil menunggu AI-nya bekerja, Pak buka WA, kok nanti langsung dicoba di HP. Dan ini bisa, yang bisa kita terapkan di kelas. Mungkin anak-anak, lek sampe bingung, Pak aku ini gak pati interaktif, gak pati inovatif. Pakai AI ini wis gak apa-apa. Pakai AI ini. Sampai lama. Sedetail, pokoknya semakin detail itu semakin
contoh iki ya hasilnya seperti ini hasilnya. Langsung saja gunakan dalam desain ben iso dipakai ning jenengan semua nggih. Gunakan desain, kemudian situs web. Situs web. Apa nih gitu? Sependukan. Kemudian publikasi situs web. Coba publikasikan. Thread. Oke, ini lihat situs webnya ini salin. Tak uncalkan ke KBM. KBM ya. Jenengan coba buka. Oh, sudah rilis Pak Pas. Waduh. coba jenengan coba Bu. Ini contoh game yang kita buat tadi ya. Dengan prompt yang dikit sudah dapat game basisnya seperti ini. Tapi sing lek kowe pengin apik ya luwih detail, kata-kata lebih detail. Tebak komponen biotik mulai pertualangan. Oh, berarti ini ada 5 sesuai yang kita minta tadi. Mulai pertualangan. Pohon mangga termasuk biotik napa abiotik? Napa Bu? Biotik. Benar. Sinar matahari? Abiotik. Benar. Kata? Biotik. Air? Abiotik. Kubu-kubu? Ta'awun. Coba set. Oh, ternyata salah. Lanjut tantangan. Kamu mendapatkan 80 poin pemahaman oleh bintang papat. Lanjut tantangan. Oke, belalang seret ke kanan. Oke. Lantai makanan yang menjadi produsen padi. Seret padi. Terus konsumsi pertama apa Bu? Belalang. Oh, belalang. Oke, konsumsi 1. Konsumsi 2 kata. Oke, kemudian ular. Konsumen akhir elang. Nah, set bener luar biasa. Padahal kita kan ya gak iso game kan. Intinya kita punya idenya itu masukkan ke AI itu ya. Kan ini mungkin 5 menit selesai, bisa ke anak-anak. Ya bisa kan anak-anak ya seneng kayak gini kan. Nah, ini contoh wes ini ngawur wes yang begini. Gue bener monyet di Pulau Kening aku. Monyet tuh salah. Monyet di sini hutan ini. Di sini. Waduh keliru ketahuan mau berarti. Si unta burung hasil, penguin laut tuh. Oh iya, komodo. Wes gak apa-apa salah kabeh, kamu wes tak salahkan. Ya sampai bener lagi. Penguin tidak hidup di dan seterusnya. Ya apa gitu loh. Tiba gak bisa ya. Oke. Kembali lagi. Dan seterusnya ya. Itu contoh simulasi saja. Contoh simulasi. Gampang kan? Lagi jenengan bisa ini. Coding wangel. Ada yang ditanyakan? Bisa langsung praktek? Dibuat PR apa gimana? PR ya. Hasilnya ya apa Bu? Dimasukkan ke mana? Nah, ini contoh penerapan coding disambungkan ke AI dan bisa kita gunakan. Mungkin yang bisa saya sampaikan sing enak dipelajari itu. Kalau scratch mungkin sampean rodok opo iki Bang? Angel agak makane kemarin lu bingung iki. Tak critakno sing opo iki. Lek scratch kayak gak nutut. Mungkin yang informatika bisa. Tapi yang ini semuanya insya Allah bisa.
Mungkin contoh salah satu sebelum pulang, contoh agama apa ya Pak? Sampean punya form? Coba dicepno. Oh, ibu wis ya. Oh, belum ya? Belum ya. Ya? Coba bahasa Indonesia ya. Apa Bu soalnya maksudnya apa? Oh iya anu. Contoh Bu Wulan sudah buat. Oke, masuk nama kelompok. Mantap. Dan sesuai dengan kita, makanya sesuai dengan sakarepe apa desain grupnya itu sesuai dengan kita. Ini ngawur ya simulasi Bapak. Lanjut ke petunjuk. Ya warnane nggak sampai tulis kata-kata mau. Ulang jelas. Siswa. Oh ini loh, manusia purba menggunakan lukisan gua, fakta, opini, asumsi. Apa bahasa Indonesia? Hah? Opini. Coba. Oh. Hasilnya nanti, Pak Bu. Hasilnya terakhir ya. Nah, untuk hasilnya itu ya tergantung from kita. Apa langsung tampil? Tadi kan langsung tampil. Nah, misalnya sampean jenengan hasilnya kok ayo bisa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tapi intinya penjelasan KKA itu seperti itu ya. KKA anak-anak itu nanti seperti itu. Intinya mapel baru. Dalamnya ya seperti itu. Walaupun sampean opo ya memang seperti itu. Yang dari pusatnya memang seperti itu. Yang bisa diterapkan yang ini. Dan ini tak tagih ya. Waktu berapa minggu? 1 minggu? Oke, jenengan bisa menggunakan bolak-balik. Untuk AI ini bolak-balik. Pokoknya apa jenenge? Yang belajar ID. Prompt yang sedetail mungkin. Engko lek gak cocok gantiin prompt-nya diganti. Sudah? Oke, bisa diterapkan mulai kapan? Pokoknya ini tak tagih ya. Sing mana? Oh ini ya. Buat ini ya. Nah ini bebas Bu. Kata-kata ngarang. Oh contoh. Oke. Sesi balas. Promnya ini. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pengenalan tentang KKA dan contoh KKA penerapan coding seperti ini ya, yang bisa jenengan jangkau insya Allah ini. Ada yang ditanyakan? Tugas nanti dikumpulkan ke Google Form. Yo, apa minggu depan ya? Olah. Kepenaan buat, waya bukan lo berjalan. Oke. Oh iya. Seharusnya banyak Pak Bu, nggak hanya ini. Cuma ya terbatas sementara ini. Mas Pak Bas disuruh ngisi terus sampai minggu nanti. Kok berhubungan sama AI toh? Yo mapel KKA sing tak bilang mungkin loh. Mungkin contohnya salah satu ini. Kalau nggak ada yang ditanyakan, tepuk tangan untuk kita semua. Apa jari bulan? Ayo ya. Wes.